Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Vindayani, NIM 18020404011, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Rani Banda Aceh. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Laboratorium Elektronika Dasar. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang transistor dan IC atau Integrated Circuit. Yang pertama, saya akan membahas tentang transistor. Transistor adalah komponen elektronika yang tersusun atau terdiri dari bahan semikonduktor, yang artinya dia bisa menjadi konduktor dan juga bisa menjadi isolator. Fungsi utama dari transistor adalah sebagai saklar. Saklar ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian ada tipe-tipe transistor. Yang pertama ada tipe BJT atau Bipolar Junction Transistor. Kedua ada FET, Field Effect Transistor. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang transistor, saya akan memperlihatkan contoh transistor. Ini adalah contoh dari transistor. Ini merupakan transistor dengan 3 mata kaki, dengan 3 kakinya seperti ini. Jadi, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang transistor BJT. BJT atau Bipolar Junction Transistor. Transistor ini memiliki 3 kaki seperti ini, 3 kaki seperti ini. Di kaki-kaki ini dia terdiri dari base, emitter, dan kolektor. Tetapi dia tidak akan selalu berurutan. Bisa saja urutan kaki transistor ini bergantian dan tidak akan selalu berurutan sesuai dengan transistornya. Kemudian ada tipe-tipe transistor. Yang pertama yaitu NPN. NPN dia base-nya negatif seperti ini. Contoh struktur transistornya. Kemudian ada PNP, base-nya positif. Contoh transistornya seperti ini. Kemudian penggunaan PNP dan NPN harus sesuai dengan aplikasi yang akan diterapkan. Transistor NPN harus masuk melalui kaki base yang mengontrol transistor tersebut. Sedangkan pada PNP yang mengontrol adalah arus keluar yang melalui kaki base. Pada transistor NPN, kaki kolektor adalah arus yang masuk dan emitter adalah arus yang keluar, dan base adalah saklarnya. Masing-masing kaki pada transistor memiliki nilai maksimal arus dan tegangannya. Jadi kita sebelum menggunakan transistor, kita harus lihat terlebih dahulu dan perhatikan terlebih dahulu nilai maksimal arus dan tegangannya sebelum kita menggunakan transistor tersebut. Dengan adanya transistor, kita bisa mengontrol tegangan dan arus. Dan kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang FET atau Field Effect Transistor. Di sini FET terbagi menjadi 2, yaitu JFET atau Junction FET Effect Transistor dan MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Yang pertama saya akan membahas tentang JFET. JFET ada 2, yaitu N-channel seperti ini dan P-channel seperti ini. FET memiliki 3 kaki, yaitu gate, drain, dan source. Perbedaan utama antara BJT dan FET yaitu terletak pada yang mengontrolnya. Pada BJT yang mengontrol adalah arus, dan pada FET yang mengontrol adalah menggunakan tegangan. MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Saluran pada MOSFET ini juga berupa semikonduktor. Jadi MOSFET ini bisa saja berbentuk konduktor dan bisa juga menjadi isolator. Terminal atau elektroda gerbangnya adalah sepotong logam yang lapisannya dioksidasi. Lapisan oksidasi ini berfungsi untuk menghambat hubungan listrik antara terminal dengan gerbang dan salurannya secara langsung. MOSFET terbagi menjadi 2, yaitu tipe N seperti ini
dan tipe P seperti ini. IC atau Integrated Circuit dibuat dari bahan semikonduktor. Dia bisa berupa konduktor dan juga bisa berupa isolator. Bentuk IC berbentuk kepingan silikon padat, biasanya berwarna hitam yang mempunyai banyak kaki-kaki. IC merupakan komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan ribuan bahkan jutaan gabungan transistor, dioda, resistor, dan konduktor yang disatukan menjadi satu dalam bentuk kecil. Berdasarkan aplikasinya, IC dapat dibedakan menjadi 3, yaitu IC linear atau analog, kedua IC digital, dan ketiga ada IC campuran. Yang pertama saya akan membahas tentang IC analog. IC analog umumnya berfungsi sebagai penguat daya, penguat sinyal, penguat operasional, penguat sinyal mikro, penguat RF dan IF, voltage comparator, multiplier, penerima frekuensi radio, dan regulator tegangan. Kemudian IC analog adalah IC yang berfungsi oleh beberapa rangkaian linear dan beroperasi menggunakan sinyal solenoida. Di sini juga terdapat IC OP AMP berfungsi sebagai rangkaian penguat. IC ini dibedakan menjadi 2, yaitu pertama OPM AMP inverting, di mana tegangan yang masuk dan tegangan yang keluarnya berbanding terbalik. Yang kedua ada OP AMP non inverting, di mana suatu sistem yang menghasilkan tegangan keluar dan tegangan masuknya sama dengan yang diberikan. Kemudian ada IC digital. IC digital berfungsi untuk menggunakan sinyal kontak yang hanya ada 2 kondisi, yaitu 0 dan 1, dan berfungsi sebagai saklar. IC digital pada dasarnya adalah rangkaian saklar yang tegangannya input dan output memiliki 2 level, yaitu tinggi dan rendah, atau di dalam kode binari dilambangkan dengan kode 1 dan 0. IC digital pada umumnya berfungsi untuk yang pertama field fog, kemudian gerbang logika, timer, kalkulator, counter, multiplayer, memori, clock, mikroprosesor, dan microcontroller. IC digital sering digunakan sebagai aplikasi dari saklar cepat. Kemudian yang ketiga ada IC campuran, yaitu campuran dari analog dan digital. IC campuran ini yaitu mengkombinasikan antara IC analog dan IC digital ke dalam satu IC. Pada umumnya IC campuran ini digunakan untuk mengkonversikan sinyal digital menjadi analog, atau mengkonversikan sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian saya mempunyai contoh dari IC seperti ini. Seperti ini nih. Contoh dari IC yang saya miliki. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.